Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi. Kali ini mengenai modul 2.3 tentang praktik coaching. Kami dari kelompok 1, yaitu ada Ibu Zulfitriani MPD dan Ibu Yosi Heldasari SAG MPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Praktik coaching ini kami dibimbing oleh Bapak Fasilitator yaitu Bapak Prapto Nugroho dan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Asria Monarika. Tujuan pembelajaran dari ruang kolaborasi ini di mana calon guru penggerak diharapkan dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak lain. Tujuannya untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Alur percakapan tirta terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu T, artinya tujuan. Yang kedua adalah I, artinya adalah identifikasi. Yang ketiga adalah R, artinya adalah rencana aksi. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu adalah TA, yaitu tanggung jawab. Pada praktik coaching kasus 1 kali ini, Bu Yosi Heldasari berperan sebagai coach dan Ibu Zulfitriani yaitu berperan sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching kali ini, Ibu Zulfitri adalah seorang guru di kelas menengah pertama. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Adapun tujuan kegiatan coaching kali ini yaitu Ibu Zulfitri ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya yaitu Ibu Yosi Heldasari agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan belajar berlangsung dan bisa membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan baik. Assalamualaikum Bu Yosi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Zul, alhamdulillah baik. Bu Zul sendiri apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah Bu, sedikit baik. Bu Yosi, apakah Bu Yosi punya waktu? Oh iya Bu Zul, tentu saja. Kalau boleh tahu, ada apa ya Bu Zul? Alhamdulillah Bu, saya sedikit ada permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Yosi. Oh begitu ya. Bu Zul, kalau sudah kita berbincang-bincang, apa sih harapan Bu Zul tentang harapan perbincangan kita ini? Alhamdulillah Bu, iya Bu ya. Saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu Bu Julia. Kalau boleh tahu atau boleh berbagi tentang permasalahannya itu seperti apa Bu Julia? Iya Bu, permasalahannya yang saya hadapi sekarang ini terjadi di kelas ini, permasalahan terhadap murid-murid saya. Oh begitu ya Bu, permasalahannya yaitu terjadi pada murid-murid Bu Zul. Kalau boleh tahu lagi Bu Zul, permasalahan dengan murid Bu Zul itu seperti apa ya Bu Zul? Begini Bu, di dalam kelas waktu proses pembelajaran saya merasa mendapatkan murid-murid saya itu kurang fokus dan sulit untuk menerima pemahaman dari materi yang telah saya sampaikan Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu lagi Bu, ya kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami tentang pembelajaran yang Ibu sampaikan, itu kenapa ya Bu?
Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak-anak tersebut sulit untuk menerima pemahaman dari saya. Mhm. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira faktor yang paling memungkinkan penyebab hal ini terjadi apa ya Bu Zul? Setelah saya tanya-tanya Bu dengan anak tersebut, Iya. mereka sebagian menjawab bahwa mereka itu belum sarapan dari Mmm, rumah. Dan mhm. ada lagi memang mereka itu memang lambat dalam memahami materi yang saya sampaikan. Oh begitu ya Bu Zul. Jadi faktornya yaitu adanya anak yang tidak sarapan sehingga daya serap anak itu menjadi lambat gitu Bu Zul ya? Iya, benar Bu Yosi. Oke, setelah Bu Zul tahu faktornya, jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Bu Zul ini terhadap murid-murid Ibu dalam menerima pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan? Ya, harapan saya setidaknya Bu ya, ke depannya Ya. nanti. Setidaknya setelah saya menyampaikan materi yang telah saya sampaikan, anak-anak tersebut bisa menjawab pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Terus Mhm. mereka juga tidak hanya mengangguk-angguk saja, tapi memang benar-benar paham atas materi yang saya sampaikan, Bu. Oh, iya iya Bu Zul ya, paling tidak mereka itu bisa merespon gitu Bu Zul dengan baik, dengan Iya, positif benar. iya, terhadap pembelajaran. Oke, baik Ibu Zul. Setelah Ibu Zul mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya ke depan gimana Bu Zul? Iya, Bu, terpikir oleh saya, hal yang harus saya lakukan itu yang pertama, Bu, ya, ya Iya, saya harus mengingatkan murid itu agar mereka sarapan dulu sebelum pergi ke sekolah, dengan cara mhm, mengingatkannya kepada orang tuanya, menginformasikannya kepada orang tuanya. Terus mmm. yang kedua, untuk anak yang memang sulit dan lambat menerima materi yang telah saya sampaikan itu ya mungkin yang saya lakukan yaitu dengan cara memberi bimbingan khusus Oh, kepada iya iya mereka. iya. Iya Iya, benar betul ya. Baik Bu Zul, itu rencana yang sangat bagus Bu Zul. Menurut saya di mana Bu Zul mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pada pagi hari, kemudian, untuk murid yang agak lemah Ibu Zul memberikan bimbingan, lebih ya Bu ya? iya, Oh benar Bu ya. Yasti. Menurut Ibu bimbingan seperti apa sih Bu yang akan Ibu berikan? Ya, bimbingan yang saya berikan itu ya bisa berupa latihan-latihan soal-soal tentang pemahaman yang telah saya berikan sebelumnya. Oh Gitu. gitu ya Mbak Iya. ya? Oh gitu Bu Izul ya? Iya. Tapi tetap Ibu bimbing terus-menerus kan gitu? Ya Bu? Ya, Bu, secara kontinu. Oh iya iya iya. Baik, Ibu kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut Bu? Ya, tentunya Bu ya, ini akan saya lakukan yang Mhm. jelas tidak mengganggu jam pelajaran. Bisa saya lakukan nanti di saat pulang sekolah, Bu. Oh oh iya. Selanjutnya Bu Zul dengan rencana lanjut Ibu seperti itu, komitmen Ibu Zul terhadap, apa itu, rencana penyelenggaraan masalah yang Ibu Zul ini, apa yang akan Ibu Zul terapkan nantinya? Ya, tentunya saya berkomitmen, Bu, secara terus-menerus dan konsisten sampai benar-benar anak itu merasa ada perubahan pada Oh, dirinya. iya benar-benar Itu, iya. ya. Terus untuk mendukung rencana Ibu itu Bu Zul, ke depannya, kira-kira, Ibu Zul, eee, yang akan membantu Ibu menjaga komitmen ke depan ini siapa Bu Zul? Ya, tentunya ya kita pasti minta bantuan kepada kepala sekolah, terutama kepada orang tua murid tadi, dan Iya. rekan-rekan sejawat. Oh gitu Bu Zul ya. Artinya saling kolaborasi gitu Bu Zul ya? Agar Iya benar hasil Bu, iya, iya. agar hasilnya lebih baik gitu Bu Zul ya?
Iya, benar. Oke Bu Zul, kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya Bu Zul dengan rencana ini? Ya, saya yang jelas akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan menjaga komitmen bersama-sama dengan kepala sekolah dan wali murid tersebut untuk perubahan anak saya ini. Oke, bagus sekali ya rencana Ibu Zul ini. Berarti untuk kedepannya agar murid-murid lebih cepat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik gitu Bu ya, dengan orang tua Iya, wali, benar. Ya, dengan benar. teman sejawat, dengan kepala sekolah, Iya. kemudian memberikan bimbingan yang lebih gitu kan pada anak-anak. Iya, Bu. Iya, Oh benar. iya, baik Bu Zul. Dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Zul sekarang ini? Alhamdulillah sedikit lega, Bu, karena sudah berbagi solusi dengan Ibu Yosi. Alhamdulillah kalau begitu Bu Zul, ada solusinya Bu Iya, Zul ya. iya benar, Eh, Bu Yosi. Menurut saya juga perbincangan kita hari ini sungguh luar biasa Bu Zul tanpa diduga. Dan saya Iya, harap kedepannya Bu Zul bisa melaksanakan apa yang Ibu Zul rencanakan dan melaksanakannya dengan penuh semangat ya Bu Zul ya. ya, alhamdulillah, Bu. Saya akan tetap semangat mendidik anak-anak saya. Amin, amin ya robbal Hmm, alamin. Baik Bu ya, Zul, kira-kira ada hal yang lain tidak ingin dibicarakan kita pada siang hari ini? saya rasa cukup, Bu Yosi ya. Saya merasa terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh iya Bu Zul, sama-sama Ibu Zul. Baik Bu Zul ya, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya. Baik, Sampai Bu. Terima jumpa lagi kasih. Bu Zul. Iya, di lain waktu dan Iya, kesempatan ya. iya, baik, Bu. Terima kasih juga. Oke. Ya. Assalamualaikum Bu Bu Yosi. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, dadah Bu Zul. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Yosi. Selanjutnya praktik coaching untuk kasus 2, di mana Bu Zulfitri berperan sebagai coach dan Bu Yosi berperan sebagai coachee. Adapun latar belakang kegiatan coaching kali ini yaitu Ibu Yosi Heldasari adalah seorang guru di sekolah menengah atas. Beliau merasa terganggu dan kewalahan karena di kelasnya ada beberapa siswa yang suka jahil, suka mengganggu teman dan akibatnya sering menimbulkan keributan dan perkelahian. Tujuan kegiatan coaching ini adalah Ibu Yosi Heldasari ingin sharing ataupun meminta pendapat kepada rekan sejawatnya yaitu Ibu Zulfitriani. Tujuannya agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi agar murid tersebut lebih memiliki sikap saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan yang nyaman dan kondusif. Assalamualaikum Bu Zul, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Yosi. Alhamdulillah baik Bu Yosi. Bagaimana kabarnya Bu Yosi hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Zul. Bu Zul, kayaknya saya mau mengganggu waktu Ibu Zul. Kira-kira ada waktu kan berbincang-bincang dengan saya Bu Zul? Ya, tidak apa-apa. Saya kebetulan lagi ada waktu luang. Kira-kira ada apa, Bu? Iya Bu Zul, begini. Saya itu ingin sharing sama Bu Zul tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Zul. Oh, Ya harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang saya hadapi ini Bu Zul. baik. Berarti Ibu ingin mencari solusi dengan masalah yang Ibu hadapi ya. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu Yosi? Solusi dengan masalah yang Ibu hadapi ya. Kira-kira masalahnya apa ya, Bu Yosi? Iya Bu Zul, gini, di kelas saya itu ada murid ya Bu Zul yang jahil, benar Bu Zul, jahil sekali gitu. Jadi dia itu suka mengganggu temannya, suka bikin keributan,
akhirnya ya gimana Bu Zul, pasti kan akan menimbulkan Oh, seperti hal yang itu lain. ya. Iya Oh, Bu apakah Zul. Bu Yosi sudah mencari tahu penyebab kenapa anak itu suka berkelahi? Iya sih Bu, saya coba perhatikan sepertinya mereka ini eh, apa? Memang minta diperhatikan gitu Bu Zul, secara lebih kayaknya. Mungkin ya itu mungkin faktornya juga kurang kesadaran diri gitu dari anak-anak ini Bu ya, sehingga kurang ada nilai-nilai kebajikan mungkin pada diri anak didik ini gitu Bu Zul. Oh, begitu Bu ya. Jadi ada yang menyebabkan mereka seperti itu karena Iya, mencari perhatian ya Bu ya. iya Bu Zul. Maka Ibu Yosi sudah tahu faktor yang menjadi penyebabnya. Iya Bu Zul, tadi mereka itu kayaknya faktornya tadi pertama dia itu kurang perhatian Bu Zul ya. Ya, iya, kurang Kemudian perhatian. kayaknya kurang penanaman nilai-nilai kebajikan serta sehingga tidak ada rasa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kayak gitu Bu Zul. Oh, iya Bu, baik. Nah, Ibu Yosi, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak itu nantinya? Ya, harapan saya sebagai seorang pendidik mungkin kepada murid saya, Bu Zul ya. Yang pertama Ya, ya saya ingin memiliki sikap anak-anak ini memiliki sikap yang baik lah, bisa saling menghargai, saling menghormati gitu antar teman sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif begitu Bu Zul. Harapan saya ke depannya. Ibu Yosi sudah tahu faktor yang menjadi penyebabnya. Ya Bu Zul, tadi mereka itu kayaknya faktornya tadi pertama dia itu kurang perhatian Bu Zul ya. Ya, iya, kurang Kemudian perhatian. kayaknya kurang penanaman nilai-nilai kebajikan serta sehingga tidak ada rasa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kayak gitu Bu Zul. Oh, iya Bu, baik. Nah, Ibu Yosi, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak itu nantinya? Ya, harapan saya sebagai seorang pendidik mungkin kepada murid saya, Bu Zul ya. Yang pertama Ya, ya saya ingin memiliki sikap anak-anak ini memiliki sikap yang baik lah, bisa saling menghargai, saling menghormati gitu antar teman sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif begitu Bu Zul. Harapan saya ke depannya. oh begitu Bu ya. Nah, tadi kan Bu Yosi sudah tahu nih faktor-faktor penyebabnya. Eh, Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi dari masalah ini? Iya Bu Zul, mungkin saya akan melakukan pendekatan lah gitu ya Bu ya secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin akan menjalin kolaborasi terutama dengan wali siswanya, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah untuk sama-sama membimbing anak-anak ini atau murid-murid saya ini supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Oh, benar itu. Berarti komunikasi yang positif ya, Bu ya. Iya Bu Luar Zul. biasa sekali, Bu Yosi. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus. Dan menurut Ibu dari langkah-langkah dan rencana yang sudah Ibu lakukan itu, harapan Ibu kepada murid-murid ke depannya itu seperti apa, Bu Yosi? Ya, harapan saya ke depannya tadi Bu Zul, agar anak ini nantinya memiliki kesadaran yang timbul dari intrinsik dirinya, Bu Zul ya. Sehingga Ya, mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak mengganggu teman-temannya, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai, bisa menghormati temannya, gitu Bu Zul. luar biasa ya, Bu ya. Dan kira-kira nih, Bu Yosi bisa melakukan pendekatan personal kepada murid itu kapan ya kira-kira? Mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu Zul, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar saya menyelipkan menanam tentang
nilai-nilai kebajikan. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal di waktu jam-jam istirahat, di waktu senggang gitu. Pokoknya setiap hari lah Bu Zul. Sekali ya Bu ya, yang atas Ibu lakukan itu. Apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaiannya dari masalah yang Ibu terapkan ini? Komitmen saya tentunya sebagai seorang pendidik Bu Zul ya, mungkin saya akan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten, sampai ada perubahan lah dalam diri anak atau murid ke arah yang lebih baik lagi. Iya, baiklah. Kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan dalam membantu menjalankan komitmen yang Ibu lakukan ini? Yang saya akan libatkan ya mungkin wali murid, teman sejawat, kepala sekolah, itu mungkin Bu Zul yang akan saya libatkan langsung untuk rencana saya ke depan ini. Iya, berarti kolaborasi Bu ya yang akan Ibu jalin ya? Iya. Dan Ibu bagaimana tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tadi seperti yang saya sebutkan tadi Bu Zul, saya akan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemudian menjalin kolaborasi, menjalin komunikasi dengan orang tua wali, dengan teman sejawat, dengan guru-guru atau semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu Bu Zul, supaya bisa membangun kesadaran intrinsik untuk anak yang ada di lingkungan sekolah agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman dan kondusif tadi Bu Zul. Iya, benar sekali Bu Yosi. Jadi Ibu ke depannya memang harus terus-menerus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Bu ya. Menjalin kolaborasi kepada orang tuanya sehingga membangun kesadaran intrinsik pada murid tersebut. Iya. Oke, anak-anak nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin Bu Zul. Iya Bu, itu yang saya harapkan Bu dari sharingnya saya hari dengan Bu Zul. Iya, benar. Sekarang bagaimana perasaan Ibu pada hari ini setelah bercerita kepada saya? Rasanya Bu Zul ya, setelah sharing ini alhamdulillah deh. Jadi agak sedikit lega gitu Bu Zul. Jadi insya Allah Bu Zul, saya sudah dapat solusinya nih. Bisa lah nanti saya menghadapi murid-murid saya ke depan yang anak-anak jahil ini, biar jadi anak-anak yang lebih yang baik lagi, sehingga tidak terjadi lagi kejahilan dan berantem di dalam kelas Bu Zul. Alhamdulillah, iya benar Bu ya, tetap semangat dalam mendidik anak bangsa. Insya Allah, semoga murid-murid Ibu nanti bisa memiliki pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, ya insya Allah Bu. Ibu Yosi, ada lagi yang mau diceritakan kepada saya? Kayaknya sudah cukup Bu Zul ya. Sudah terinclude, terangkum, kayaknya saya sudah ada solusinya nih. Sangat terima kasih banyak dengan Ibu Zul nih atas waktunya, kesempatannya yang Ibu Zul berikan. Ya, sama-sama Bu Yosi. Iya, saya juga merasa senang juga bisa berbagi kepada Bu Yosi. Kalau begitu saya undur diri dulu ya Bu Yosi ya. Iya Bu Zul, terima kasih Bu Zul ya. Ya. Assalamualaikum Bu Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.